Ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat, begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu. Bareskrim shock melihat video itu. Rudiana dan CS perlakukan 7 tahanan Vina, segera bebaskan hari ini. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini kita masih mengikuti kasus Vina, di mana kasus Vina ini sudah mulai terang dari saksi-saksi yang mulai bermunculan. Lalu kasus ini sudah mulai adanya bukti-bukti ya. Dan yang terbaru adalah Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kenapa bisa Rudiana ini semakin tersudut di kasus Vina Cirebon ya? Ditambah kasus Vina ini semakin rumit. Sudah berbulan-bulan kasus ini belum tuntas juga. Ditambah lagi beberapa waktu lalu itu Rudiana diperiksa secara intensif selama 3 hari oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus Vina yang terjadi 2016 silam. Tak sendiri, itu Rudiana juga diperiksa dengan 2 penyidik bernama Aris Papua dan Gugum Gumilar ya. Kuasa hukum itu Rudiana Mardiman Sane pun tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri Jakarta. Pemanggilan Rudiana terkait dengan penyelidikan tim kuasa khusus ini bentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam lalu. Menurutnya tak hanya itu Rudiana, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 itu turut diperiksa di Bareskrim Polri. Rudiana juga mengaku akan berbicara jujur tentang kasus kematian anaknya bersama sang pacar ya. Di sisi lain nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Sakatata Yasin saat menggelar siaran langsung ya. Bahkan ia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui, kayak gitu kan. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar bui ini ya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik. Lalu tim kuasa hukum Sakatata menuntut agar menurut mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat ya. Tim kuasa hukum Sakatata juga meminta agar Rudiana CS baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Ia berharap kabar yang didapatkan dari orang dalam itu tidak lari jauh dari kenyataan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Ugroseno menyebut bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini di Cirebon pada tahun 2016 silam. Dari laporan polisi pada kasus tersebut terjadi ya. Ia juga menyebut nama ayah Eki, Ibtu Rudiana yang telah membuat laporan peristiwa tersebut. Ibtu Rudiana seharusnya tak melaporkan tentang kronologi runtut kasus Vina dan Eki itu, sehingga ia mengaku heran bagaimana Ibtu Rudiana bisa mengetahui kronologi lengkap kasus tersebut yang ditulis dalam laporannya. Karena pada tanggal 31 juga laporannya seolah ada 8 orang. Nah, padahal Ibtu Rudiana pada saat itu dia tidak tahu peristiwa, dia tahu peristiwa dari mana, dari orang disebutkan satu persatu. Jadi ini membuat semuanya bingung dan di sini membaca laporan polisinya semakin bingung ya. Dan akhirnya di tahun 2024 ini, setelah kasus Vina semakin viral, pekan depan 6 terpidana kasus Vina ini ajukan PK ke PN Cirebon. Sebanyak 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki siap mendapatkan peninjauan kembali PK ke Pengadilan Negeri PN Cirebon. Upaya hukum mengajukan banding atas putusan pengadilan ini akan dilayangkan pekan depan, hari Rabu 14 Agustus 2024 ini pukul 9 pagi ya, kata kuasa hukum ke-6 terpidana Jutek Bongso kepada media. Jutek mengatakan ke-6 terdakwa itu kecuali Sudirman, yakni Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Ripaldi Adiawardana. Ini 6 yang terdaftar tidak termasuk Sudirman. Membeberkan bukti-bukti apa sih yang akan dibawa nanti menurutnya akan disampaikan saat mendaftarkan PK di PN Cirebon ya. Untuk diketahui rencana para terpidana pembunuhan Vina mengajukan PK disampaikan usai penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung
Upaya ini disampaikan politikus Deddy Mulyadi yang mewakili para terpidana. Deddy menyadari kasus ke-6 terpidana telah ingkrah dan divonis penjara seumur hidup, namun itu dinilai baru dihukum formalnya. Para terpidana tersebut masih bisa melakukan upaya hukum dengan PK. Ya, ke-6 terpidana telah menunjuk kuasa hukum dari Penghimpunan Advokat Indonesia Pradi untuk memperjuangkan PK. Para terpidana melaporkan 2 saksi AF dan DD atas dugaan kesaksian palsu dalam kesaksian pembunuhan di Cirebon 8 tahun lalu itu. Selain itu, salah satu terpidana yakni Hadi Saputra juga melaporkan Ibtu Rudiana Ayah Eki ke Barreskrim Polri atas dugaan penganiayaan. Kedua laporan ini tengah diselidiki Barreskrim Polri. Dan terakhir Dede mengakui telah berbohong dalam kesaksiannya di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016 silam. Biasa pembongkar kasus pembunuhan Vina ini dan Eki seterang-terangnya, bahkan siap menggantikan para terpidana di penjara. Ditambah lagi nih, menurut Tony RM, pengacara yang berhasil membebaskan Peggy Setiawan Kuli Bangunan sebelumnya, ada hal tak masuk akal di benaknya kala membaca kembali berkas pengadilan kasus Vina. Dari sanalah Tony RM menyimpulkan dugaan adanya skenario dalam persidangan kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Berikut adalah 5 kejanggalan dalam sidang kasus Vina ini menurut pengacara Tony RM, yaitu soal CCTV ya. Hal pertama yang menurut Tony RM janggal di persidangan kasus Vina ini adalah CCTV di dekat TKP. Itu juga yang paling ditunggu-tunggu adalah CCTV ya, tak dibuka, tak diungkap juga di persidangan. Ini benar-benar janggal untuk CCTV. Selain yang pertama CCTV, ada juga barang bukti yang tidak diambil sidik jari. Ini juga sidik jari ya. Menurut Tony RM disebut tidak ada yang diambil sidik jari dari pelaku di sana. Tidak ada sidik jari ini. Menurut Tony aneh jika barang-barang bukti tersebut tidak disertai pula sidik jari terdakwa ya. Lalu ditambah lagi sperma. Ini sperma juga kan, Tony menyoroti soal sperma yang konon berada di alat vital mendiang Vina. Menurut Tony harusnya sperma tersebut dianalisa identik dengan terdakwa siapa, sebab para terdakwa juga disangkakan pada pasal pemerkosaan, tak cuma pembunuhan. Sperma yang ditemukan pada kemaluan Vina tidak dilakukan tes DNA. Bagaimana bisa sperma kemudian digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum 7 terpidana itu telah melakukan persetubuhan terhadap Vina ya. Kalau tidak dilakukan tes DNA, ini sperma identik dengan siapa? Ini dipukul rata. Namun alangkah terkejutnya Tony saat mengetahui 7 terdakwa semuanya disangkakan pada pasal pemerkosaan gara-gara temuan sperma tersebut. Bayangkan satu sperma untuk menghukum 7 terpidana melakukan persetubuhan terhadap Vina, itu suatu kejanggalan. Dan yang keempat adalah kejanggalan menurut Tony RM adalah pentingnya mengetahui isi percakapan di HP korban dan pelaku, apakah ada kaitannya atau tidak. Ini kenapa tidak dibuka bukti HP korban dan pelaku? Ya, HP Eki tidak disita sebagai barang bukti juga. Ini keanehan terakhir di sidang kasus Vina diungkap Tony adalah perihal HP mendiang Eki yang tak disita. Menurut Tony hal tersebut sangat janggal. Apakah HP Eki-nya hilang atau gimana, itu tidak ada keterangan sama sekali ya. Jangan-jangan kalau HP Eki disita akan ketahuan yang sebenarnya, makanya HP Eki tidak disita. Ini sambungnya ya. Dari 5 kejanggalan di atas, Tony RM pun mengurai pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab atas keruwetan kasus Vina sekarang. Diungkap Tony adalah 7 pihak yang harus dicecar secara detail soal kasus Vina ini. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas janggalnya penyidikan kasus Vina dan Eki tahun 2016 ini ya. Ada 5 kejanggalan tapi 8 orang divonis bersalah semua pukul rata. Mereka adalah Ibtu Rudiana, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota, Kasubdit Direskrimum Polda Jabar 2016 lalu ya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar 2016 lalu juga, Jaksa Penuntut Umum di sidang kasus Vina, Hakim yang mengadili kasus Vina dan Eki. Gimana tanggapannya tentang mereka yang pada saat pelaksanaan tahun 2016 mereka itu? Apakah nanti akan dimunculkan juga ketika PK dari ke-6 terpidana ini akan diajukan kembali? Semoga kasus ini segera tuntas. Terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Ditunggu berita update lainnya dan bye.